Recording is on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para siswa, hari ini kita belajar di pertemuan kelima berkaitan dengan contoh soal mekanika yang konsep sebelumnya sudah Ibu ajarkan pada draft yang ke-1118 ya. Nah, draft 1119 ini membicarakan tentang contoh-contoh soal mekanika yang dikaitkan dengan translasi dan rotasi. Saya ingatkan kembali pertemuan sebelumnya ya, para siswa, yakni tentang rotasi terutama, ya, tentang rotasi. Jadi benda itu akan berotasi jika sigma tau-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Momen gayanya itu ada nilainya. Atau dengan kata lain, sigma tau itu ada, atau tau-nya itu dihargai yaitu I kali alfa. Momen gaya untuk definisi yang kedua. Karena momen gaya itu ada dua definisi ya. Definisi pertama, tau adalah F kali L. Definisi kedua, tau adalah I kali alfa. Nah, nanti pada contoh soal di 1119 ini, saya akan menunjukkan bahwa akan ada yakni penggabungan antara definisi satu dengan definisi kedua. Jika benda itu berputar. Nah, contohnya ada pada nomor 1, 2, 3 yang saya tunjukkan kepada kalian nanti ini. Yang pertama, ini ada benda, sistem benda, ya, benda 2 kilo dan 7 kilo yang dihubungkan dengan tali, kemudian tali itu dilewatkan pada sebuah katrol, dan katrol itu masanya diketahui. Ini, ada informasi masanya. Kalau masa diketahui, itu artinya katrol itu tidak boleh diabaikan. Ya, ingat ya, kalau ada informasi massa katrol diketahui, maka pada katrol itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Artinya, katrol itu pasti memiliki momen inersia. Momen inersia, yakni sebesar I sama dengan setengah massa kali R kuadrat. Pembahasan inersia sudah kita kemarin bahas di pertemuan yang ketiga, kalau tidak salah ya, cek lagi ya nanti. Ya, karena ada momen inersia dan ada tidak ada informasi katrol diabaikan, itu artinya katrolnya ikut berputar. Berarti ada momen gaya, Nah, itu artinya pada sistem benda ini berarti ada 3 sistem, yaitu benda 2 kg, benda 7 kg, dan satu lagi katrol. Jadi katrol nanti akan kita analisis tersendiri ya, yakni di bagian rotasinya. Sedangkan yang 2 kg itu kita analisis sebagai translasi. Karena dia berpindah kan, dia berpindah ke sana, berpindah ke kanan, berarti dia bertranslasi, berpindah. Ini juga kita analisis sebagai translasi. Dia berpindah ke bawah. Nah, katrol itu kita analisis sebagai perputaran atau rotasi. Jadi rotasi kita menganalisis di katrolnya. Semoga paham ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena katrol itu berotasi, maka tegangan tali di sebelah 2 kilo dengan sebelah 7 kilo itu berbeda, tidak boleh sama. Ingat ya, kalau katrol itu berotasi, maka T1 tidak sama dengan T2. Tapi kalau katrol itu diabaikan, tidak berotasi, begitu ya, tidak ada gesekan pada katrol, maka itu T1 sama dengan T2. Semoga paham ya, itu kembali ke kelas 10 berarti. Ini konsep berpikir di nomor 1. Nah, sekarang kita analisis nomor 1 ya. Saya sediakan tempat ini, tempat khusus. Ini dia. Tapi saya kecilkan dulu ya, supaya tidak mengganggu proses saya nanti untuk mengkursorkan ini. Nah, baik para siswa. Yang pertama kali, kalau kita menghadapi soal mekanika adalah analisis garis gaya. Tapi sebelumnya kita menganalisis awalnya itu bagaimana ini? Oh, kita lihat ya. Benda 2 kilo dengan benda 7 kilo, berarti benda 2 kilo dikalahkan
kan 7 kilo akan menarik ke bawah, berarti A-nya ke bawah, sedangkan 2 kilo akan tertarik ke kanan. Gitu ya para siswa. Lalu informasi berikutnya, di lantai ini tidak ada sama sekali informasi mu. Biasanya kan kalau kita lihat soal ada mu gitu berapa gitu kan, ini tidak ada. Kalau tidak ada itu artinya di 2 kilo, benda 2 kilo itu berada pada lantai yang licin. Ya, tidak usah dijelaskan, kita udah tahu berarti dia lantainya licin. Saya hapus saja dulu ini. Nah, jadi kalau sudah analisis awalnya sudah kita olah, berikutnya adalah gambar garis gaya, yaitu yang pertama kita membuat gambar atau analisis gambar. Analisis gambar dulu ya. Jadi ada tiga sistem, yaitu benda 2 kg kita gambar, berarti kita gambar masanya beratnya dulu, W sama dengan 2 kali 10 berarti 20. Kemudian gaya normalnya ini, misalkan ini benda 1 ya, ini benda 2, berarti ini adalah N1. Nah, ini gaya geseknya tidak boleh kita gambar karena memang tidak ada informasi gesekan. Jangan digambar kalau nggak ada informasi apapun. Lalu benda 2 kilo dihubungkan dengan T1 tali, maka kita gambar tegangan tali bolak-balik seperti ini ya. Yang satu untuk benda dan yang satu untuk katrolnya, itu yang ini. Ini untuk katrolnya nanti. Oke, selesai gambar yang untuk 2 kilo, sekarang gambar yang untuk 7 kilo. Gambar 7 kilo, kita selalu W dulu ya, W, ini W1 ya, tadi W1. Ini W2 berarti 7 kali 10, 70 Newton. Lalu ada tegangan tali ke atas ya, berarti kita gambar tegangan tali T2, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, yang satu ini untuk bendanya dan yang panah ke bawah, panah ke atas untuk bendanya, panah ke bawah untuk katrolnya. Oke, benda 2 sudah kita analisis. Nah, sekarang katrolnya juga harus dianalisis. Nah, karena ini agak kecil gambarnya ya, boleh juga sih masukkan ke sini. Jadi kalau masukkan ke sini, katrol ini kan ada porosnya ya, nak ya. Sebelah sini poros ya, jadi tempat untuk dia bisa berputar gitu. Nah, seperti ini mestinya ya. Nah, ini ada jari-jarinya tuh. Nah, ada jari-jarinya seperti itu, ada jari-jari seperti itu, dia berputar searah jarum jam. Berarti kalau berputar searah jarum jam, maka percepatan sudut dia itu negatif. Jangan lupa ya. Pokoknya yang searah jarum jam itu percepatan negatif, momen gaya negatif, semuanya negatif tuh kalau berputar searah jarum jam. Sudut juga begitu dalam matematika, kalau sudut yang berputar searah jarum jam dia dinyatakan sebagai sudut negatif. Ini kayaknya kok ribet katrolnya nggak jelas ya Bu ya. Ya udah kita gambar yang agak gede lagi ya. Saya pindahkan sini gambarnya tuh. Nah, seperti ini. Saya potong ya bagian katrol saja. Jadi ini adalah T1, ini adalah T2. Nah, kamu lihat ini pada T1 itu dia tegak lurus terhadap jari-jari pada katrolnya. Jadi kalau ini R, T2 juga demikian, tegak lurus terhadap jari-jari pada katrolnya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, gitu. Lalu dia berputar searah jarum jam, atau alfa perputaran katrol itu adalah negatif. Ini selesai. Analisis garis gaya itu sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk analisis konsepnya? Silakan. Mau digambar atau di screenshot, monggo. Insya Allah kalau hasilnya itu bisa saya download ya. Hasil ini kan direkam ya. Nanti Ibu postingkan di e-learning. Buat belajar lebih lanjut ya, mungkin ada yang ketinggalan atau terlalu cepat karena durasi waktu kita sangat sempit sekali pada siswa. Oke, ada yang ingin disampaikan atau sudah paham? Saya lanjutkan. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Oke, saya teruskan ya. Nah, yang pertama analisis gambar garis gaya sudah saya kerjakan. Sekarang yang kedua adalah analisis konsep. Urut-urutannya seperti itu ya, analisis konsep.
Jadi konsepnya itu maksudnya adalah nanti masing-masing benda kita tinjau. Jadi ada benda satu kita tinjau konsepnya hukum Newton apa yang dipakai pada sumbu X, pada sumbu Y. Benda dua kita tinjau juga ya, sigma fx-nya bagaimana, sigma fy-nya bagaimana, begitu ya. Dan satu lagi ada katrolnya. Jadi ada 3 sistem yang akan kita analisis semuanya, konsepnya, yaitu benda satu, benda dua, dan sistem katrolnya. Nah, kita bedah satu persatu ya. Benda satu dulu kita analisis. Benda satu. Benda satu berarti yang ini. Saya pakai warna biru ya. Benda satu berarti yang ini. Dia bergerak ke kanan, itu artinya sigma fx pada benda satu sama dengan M kali A. Tetapi orientasi pada sumbu Y dia 0. Dia tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah ya. Berarti sigma FY sama dengan 0. Nah, kita lengkapi yang analisis untuk sumbu X-nya. Kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu pada benda satu hanya ada T1 saja. Perhatikan, ini benda satu ya. Ini benda satu fokus ke 2 kilo. Hanya ada T1 saja. Tidak ada gaya ke kiri. Ke kiri tidak ada. Tidak ada gaya gesek. Ya sudah, berarti kalau nggak ada, biarin aja. Apa yang ada saja kita tuliskan. Oh, berarti ini adalah T1 saja yang ada. Karena gaya-gaya lain nggak ada selain T1. Selesai, maka sama dengan M kali A. M-nya itu 2 ya, berarti 2 kilo, 2 kali A. Selesailah analisis untuk benda satu. Nah, kita menghasilkan persamaan yang pertama untuk benda satu ini. Adapun yang sigma FY, kalau tidak dianalisis juga nggak masalah. Kenapa? Karena gesekan nggak ada. Kalau gesekan nggak ada, nggak ngaruh juga itu. Tapi kalau kamu, Bu, untuk kesempurnaan penyelesaian, ya monggo silakan. Berarti kalau kita sempurnakan penyelesaiannya, FY-nya itu yang ke atas N1, yang ke bawah itu W1. Berarti N1 min W1 sama dengan 0, gitu ya. Oh, berarti N1 sama dengan 20. Kan nggak ngaruh itu. Nggak kita jadi untuk yang sigma FY ini ternyata tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada ngaruhnya dalam proses berikutnya. Mau dianalisis boleh, tidak dianalisis juga nggak masalah. Nah, sekarang benda satu sudah selesai. Sekarang kita menganalisis benda yang kedua. Saya pakai warna hijau ya, benda kedua. Berarti yang ini. Benda dua. Benda dua itu sekarang gantian, dia turun ke bawah ya. Benda dua ini turun ke bawah. Karena turun ke bawah, maka sigma FY-nya sama dengan M kali A. Karena ada percepatan ke bawah, turun ke bawah. Berarti kita gunakan hukum Newton yang kedua. Tetapi untuk sigma Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 kenapa? Karena tidak ada gaya ke kanan, ke kiri, nggak ada sama sekali. Dia tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri. Ya, jadi si 7 kilo ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia tetap aja lempeng ke bawah. Artinya sigma fx sama dengan 0 dan memang tidak ada gaya-gaya pada sumbu x. Ya sudah, berarti ini tidak perlu kita analisis. Wong tidak ada gayanya kan, begitu. Nah, sekarang kita analisis yang sumbu y-nya saja. Sumbu y ini pada benda 7 kilo ada 2 jenis gaya, yaitu gaya W2 ini ke bawah sesuai dengan A-nya kan ke bawah ya. Jadi W2 sesuai dengan A, dan yang satu lagi adalah tegangan tali T2 ke atas. Berarti T2 menantang melawan A-nya ke bawah, dia ke atas. Oh, berarti T2-nya negatif. Kalau begitu saya tulis W2 min T2 sama dengan masanya 7 kali A. Kita isikan harga-harga yang kita ketahui, jadi 70 min T2 sama dengan 7A. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, sampai di analisis 1, 2, benda 1, 2, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Halo? Para siswa masih di tempat masing-masing ya? Tidak, Bu. Tidak ada? Saya lanjutkan untuk yang katrolnya ya. Nah, baik. Saya lanjutkan yang katrolnya.
katrol itu merupakan sistem benda juga karena dia berputar. Kecuali kalau memang katrol itu dianggap tidak ada, berarti tidak ada sistem katrol yang kita analisis. Berarti katrol harus dianalisis ya. Nah, ini gambar katrol. Sekarang kita fokus kepada gambar ini. Katrol sekarang. Pada katrol itu, dia berputar searah jarum jam. Karena dia berputar berarti ada momen gaya. Nah, sekarang peragakan momen gaya definisi satunya dulu, kemudian definisi dua, lalu gabungkan. Definisi satu dulu. Momen gaya definisi satu adalah momen gaya bukan tau satu, sorry maaf ya, bukan tau satu, tapi momen gaya definisi satu itu tau adalah apa? F kali L. Definisi satu, momen gaya definisi satu itu adalah F kali L. Momen gaya definisi 2 itu adalah tau sama dengan I kali alfa. Karena dia berputar maka ada momen gaya sehingga peragakan dulu definisi 1 ini, definisi 2 ini, gitu loh ya. Nah, definisi 1 kita terjemahkan dulu, momen gaya adalah perkalian antara gaya dengan lengannya. Kamu lihat ini katrol itu. Di katrol itu porosnya ada di tengah sini. Kalau misalkan ini titik P, maka P itu adalah porosnya. Kita nampak oleh kita bahwa ada dua momen gaya di sana, yaitu momen gaya yang pertama yang ini. Ini momen gaya yang pertama, ada gaya T1 yang dihubungkan menuju ke P dengan lengannya berupa R gitu loh ya. Itu T1. T1 ini berarti dia berputarnya berlawanan jarum jam, berarti taunya adalah negatif. Jadi tau T1 negatif karena dia tau T1 positif ya karena berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan jarum jam maka tau T1 itu positif. Jadi kalau dia disuruh putar itu dia muternya begini ya, dia muternya berlawanan jarum jam. T1. Adapun T2 itu berarti dia yang ini, momen gaya kedua berarti yang ini. Ini T2. Nah, T2 ini kalau dia berputar, berarti berputarnya kan searah jarum jam, berarti tau T2 itu negatif. Nah, ini kita gabungkan ke sini, ke dalam persamaan tau yang ini. Oh, jadi yang positif adalah T1 kali R, begitu, dikurang T2 kali R. Habis, ya, hanya ada dua momen gaya, lalu kembalikan ke sana sama dengan, maaf ya, sama dengan tau ya, Ibu ulang ya, aduh sampai keliru ya. Ibu ulangi ya. Jadi tau definisi satunya adalah T1 kali R dikurang T2 kali R. Ini definisi 1, momen gaya definisi 1. Kemudian momen gaya definisi 2, yaitu I kali alfa. I adalah momen inersia. Momen inersia katrol itu adalah setengah massa katrol dikalikan R kuadrat, setengah MR kuadrat. Karena katrol itu dianggap sebagai silinder tipis ya yang berputar pada porosnya, pada pusat rotasinya itu di poros di tengah, di pusat jari-jarinya itu. Lalu dikali dengan, nah alfanya ini dia dikali dengan alfa ya, alfanya ini dia negatif berarti kali min alfa, jangan lupa minusnya karena alfanya negatif. Lalu kita eksekusi ya, berarti sama dengan setengah massa katrol diketahui berapa kilo ya? 2 kilo, massa katrolnya 2 kilo, berarti kita masukkan ini kali 2 kali R kuadrat kali min alfa. Satu-satu ya. Berarti kita coret ya duanya. Oh, kalau begitu berarti R kuadrat kali min alfa. Nah, alfa itu adalah percepatan sudut. Alfa itu percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu harus kita konversi ke dalam percepatan linier atau A.
Kita ingat di kelas 10 ya, bahwa A sama dengan alfa kali R. Semoga ingat ya. Oh, kalau begitu alfanya adalah A per R. Sudah paham ya? Ini kita masukkan ke sana. Oh, jadi tahu definisi 2 adalah R kuadrat kali minus A per R. Ini kita substitusi yang hubungannya dengan translasi. Ini gerak rotasi, kita jadikan gerak translasi, yaitu A per R. Maka kita coret R-nya, sehingga menjadi min A kali R. Definisi 2 min A kali R, hasilnya definisi 1 hasilnya adalah ini. Lalu kita gabungkan definisi 2 dengan definisi 1. 1 dengan 2 digabungkan, maka akan menjadi ini, ya, tau yang definisi 1 sama dengan tau yang definisi 2. Berarti T1R min T2R sama dengan definisi 2 itu ini, berarti min A kali R. Nah, ada R sebelah kiri, ada R sebelah kanan, berarti bisa kita coret, ya. Kita distribusikan jadi R kali T1 min T2 sama dengan min A kali R, kita coret R-nya. Oh, jadi T1 min T2 sama dengan minus A. Ini persamaan yang ketiga. Para siswa, bisa dipahami ini? Mau dicatat atau bagaimana? Silakan. Silakan kalau ingin bertanya atau ingin memperjelas analisis ini. Tidak ada? Saya lanjutkan? Atau bagaimana? Baik. Nah, kalau begitu kita menemukan 3 persamaan matematika, yaitu yang pertama ini. Ini persamaan matematika yang pertama tadi, dari analisis benda 1. Kemudian persamaan matematika analisis benda 2 yang hijau ini. Dan analisis katrol yang ini. Ya, saya kasih kotak itu. Nah, lalu kita analisis, berarti kita menuju ke proses yang ketiga, yaitu eliminasi berarti. Ya, proses ketiga adalah eliminasi. Eliminasi. Nah, saya tulis kembali ya, itu ketiga persamaannya supaya nggak naik-naik ke atas lagi. T1 sama dengan 2A, persamaan pertama. T1 sama dengan 2A, persamaan keduanya. 70 min T2 sama dengan 7A. 70 min T2 sama dengan 7A. Persamaan ketiganya, T1 min T2 sama dengan minus A. Kalian diminta untuk mencari T1, T2, dan A. Kalau kita melihat ya, kadang kita pakai insting ya, kalau melihat seperti ini ya, agak cepat itu gimana caranya. 1 dengan 2 bisa kita gabung nih. Berarti T1 sama dengan 2A, 70 min T2 sama dengan 7A, saya tambahkan, karena ada ini, ya. Saya tambahkan berarti T1 min T2 plus 70 sama dengan 9A. Nah, ini persamaan yang keempat. Padahal persamaan ketiga tadi, T1 min T2 itu sama dengan minus A. Berarti masuk aja ke sini. Oh, kalau begitu menjadi T1 min T2 sama dengan min A, berarti min A plus 70, ini masukkan ya, yang ini masukkan ke sini ya, sama dengan 9A. Berarti 70 sama dengan 10A. Berarti A-nya adalah 7 meter per sekon kuadrat. A-nya udah ketemu kita. Nah, sekarang T1-nya berapa? T1-nya kita dapatkan di persamaan yang pertama. Jadi, harga A sama dengan 7 meter per sekon kuadrat, kita substitusikan ke persamaan 1, yakni T1 sama dengan 2A, itu artinya T1 dapatnya 2 kali 7, sama dengan 14, tapi ingat karena tegangan, satuannya adalah Newton. Berarti T1 sama dengan 14 Newton.
T2-nya ambil yang mana? Boleh ambil kedua atau ketiga ya, persamaan yang kedua boleh, ketiga juga boleh. Misalkan Ibu pakai persamaan ketiga. Oh, berarti persamaan ketiga kita dapatkan T1 min persamaan ketiga ya. T1 min T2 sama dengan minus A. T1-nya 14 min T2 sama dengan min 7. A-nya kan min 7. Kita pindah ya, berarti T2 saya pindah ke kanan, yang min 7 saya pindah ke kiri, berarti T2 sama dengan 14 ditambah 7. Berarti T2 adalah 21 Newton. Nah, ini dia hasil yang kita peroleh dari analisis sampai di bagian eliminasi. Sampai di bagian sini, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum jelas dari yang saya terangkan? Silahkan. Mau dicatat atau bagaimana? Atau di screenshot ya, lebih cepat lagi. Halo, para siswa masih di tempat semua? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Yang lain ini kok nggak ada suaranya. Bagaimana? Ini ada yang ditanyakan enggak? Karena waktu kita memang sempit ya, jadi kayaknya ini harus segera apa ya? Kita hanya sampai di jam berapa tadi itu? Jam 10. Jam 10 kurang 10. Jam 10 kurang 5 menit. Jadi cepat sekali waktu itu. Padahal fisika ini butuh sekali waktu yang panjang sebenarnya. Baik, kalau memang masih bingung ya nanti dipelajari kembali atau mungkin video bisa saya ambil ya dari Dropbox. Tapi semoga rekamannya bisa kita sedot ya, karena tadi berkali-kali mati sendiri dia. Oke, yang nomor 1, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Enggak. Enggak. Lanjutkan, Lanjutkan saja. Baik. Oke, ya, baik. Baik para siswa, nomor 1 sudah saya jelaskan ya. Nanti semoga rekamannya bisa kalian bisa kalian nikmati ya kalau sudah saya sedot, kalau bisa. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 itu, saya kembali ke soal awalnya. Kita lihat dulu proses berpikirnya gimana nih. Ini ada jungkat jangkit ya, yang ada benda 10 kg, benda 2 kg, dan benda 2 kg lagi diletakkan di atas demikian rupa di atas batang kayu yang masanya itu tidak diketahui, hanya diketahui panjangnya yaitu 5 meter. Yang pertama kita pahami adalah karena batang AB itu tidak diketahui masanya, berarti batang AB diabaikan beratnya. Jadi maksudnya nggak usah digambar berat di tengah sini ya, nggak usah. Kecuali kalau batang AB diketahui masanya sekian kilo ya, berarti harus digambar beratnya. Karena ini tidak ada informasi itu ya, jangan digambar beratnya, berarti berat diabaikan. Saya hapus ya ini, berat diabaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah benda itu dalam keadaan setimbang. Kalau setimbang itu artinya dia dalam keadaan tidak berotasi dan tidak bertranslasi, terutama tidak berotasi. Itu artinya. Kalau tidak berotasi itu artinya di titik P itu tidak ada resultan momen gaya, atau resultan momen gaya di titik P itu harus 0. Itu adalah syarat dia itu setimbang rotasi. Jadi benda itu dalam keadaan tidak berputar ya, benda ini tidak berputar, setimbang itu artinya tidak berputar, itu arti berikutnya adalah sigma tau di titik P sama dengan 0. Artinya adalah momen gaya di titik P, resultannya itu sama dengan 0. Semoga paham ya, ini menjelaskan tentang bagaimana memahami soal ini. Nah, sekarang kita lihat. Selalu mekanika itu meminta kita untuk menggambar garis gayanya. Berarti kita gambar ya, di benda A itu ada WA sebesar 10 kg berarti 100 Newton.
Atau ini benda satu ya, benda satu karena A itu titik ya. Satu benda satu, ini benda satu, ini benda dua, dan ini benda yang ketiga. Berarti W1 sama dengan 100 ya. Kemudian ini juga W2 sama dengan 20. Lalu ini W3 sama dengan 20. Nah, titik rotasi, titik tumbuh pada titik P. Jadi P itu sebagai pusat rotasi. Kalau begitu, melihat gambar ini, kita sebenarnya melihat ada 3 momen gaya, yaitu momen gaya pertama yang ini, saya kasih biru ya, momen gaya yang pertama itu yang ini. Nah, ini. Momen gaya kedua yang biru juga boleh ya, yang ini. Aduh, momen gaya kedua. Dan momen gaya ketiga yang dengan benda 3 kilo itu. Saya kasih warna hijau deh ya. Oke. Nah itu. Jadi ada 3 momen gaya pada titik tumpu P selaku pusat rotasi. Paham nggak nih? Konsep berpikirnya? Halo? Lagi dimengerti, Bu. Ya. Oh ya. Kita dikejar waktu masalahnya para siswa ini tinggal 10 menit lagi kita. Bayangin nih belajar dengan teknik cepet-cepetan tuh seperti ini ya. Makanya tidak hanya webinar tapi juga video itu perlu ya. Bisa dimengerti? Oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan baik. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini ya. Sigma tau P sama dengan 0. Itu artinya jumlah resultan momen gaya di titik P itu sama dengan 0 ketika dia setimbang rotasi. Nah, kan tadi ada 3 momen gaya ya. Momen gaya yang ini 1. Ini kalau berputar, dia berputarnya berlawanan jarum jam. Berarti taunya positif ya. Yang ini positif taunya. Taunya tahu positif tuh. Yang ini, yang momen gaya yang ini 1 ini. Kemudian momen gaya yang kedua, yang dihasilkan dari perkalian W dengan jarak ini, dia berputarnya itu searah jarum jam. Oh, berarti taunya negatif nih. Dan yang hijau ini, dia berputar searah jarum jam juga. Berarti momen gayanya negatif. Itu dulu ya yang harus kalian pahami. Nah, berikutnya adalah lengan-lengannya itu berapa aja gitu kan ya. Nah, yang ini misalkan lengannya kita misalkan X meter ya. Kemudian jarak antara A dengan B, kita anggap ini dia apa ya, lebarnya kita abaikan begitu. Jarak antara A dengan B itu 5 meter. Ya. Karena 5 meter ini sudah diambil X, berarti yang hijau ini panjangnya, lengan yang hijau ini panjangnya adalah 5 minus X meter. Ya. Kemudian yang lengan yang untuk W2, yang biru itu, yang ini, yang W2 itu, dia apa ya, 5 minus X dikurang 2. Oh, berarti yang ini adalah 3 min X. Semoga bisa memahami ya. Jadi saya ulang ya. Jarak yang ini nih, jarak yang ini, itu adalah jarak yang hijau itu ya, yaitu 5 min X dikurang 2 meter. Jadi 3 min X. Itu dia. 3 min X. Suka paham ya? 5 min X itu yang hijau, kemudian dikurang 2. 2 itu jarak mereka berdua itu, ini jarak ini. Jarak ini sama dengan 3 minus X. 5 kurangi 2 kan 3 ya? 3 minus X. Jadi inilah hasilnya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam persamaannya. Saya kembali ke merah lagi. Nah, sigma tau P sama dengan 0. Sigma tau P, semua resultan momen gaya di titik P, kita cari. Saya ambil yang W1. W1
yaitu 100 kali X. Atau saya tulis menggunakan besarannya dulu ya, menggunakan apa namanya, huruf-hurufnya dulu ya. Berarti W1 kali X gitu ya. Ini momen gaya pertama ini, W1 kali X dikurang W2 kali L2 ya, dikurang W3 kali L3, sudah habis sama dengan 0. Jadi ada 3 momen gaya. Momen gaya yang pertama ini W1 kali X, W1 kali lengannya. Momen gaya kedua W2 kali 3 minus X, W2 kali L2, dan W3 kali L3. Semoga paham. Kalau sudah, kita masukkan harganya ya. Berarti 100X min 20, L2-nya adalah 3 minus X, min W3-nya adalah 20 kali, L3-nya 5 min X, sama dengan 0. Lalu kita eksekusi ya. 100X min 20 kali 3 min 60, min 20 min X berarti plus 20X, min 20 kali 5 berarti min 100, min 20 kali minus X berarti plus 20X, sama dengan 0. Kita eksekusi ya. 100X tambah 20X tambah 20X berarti 140X, min 60 min 100 berarti min 160, sama dengan 0. Kita pindahkan 160-nya ke kanan berarti min 140X sama dengan 160, kita bagi 10, berarti X-nya adalah 16/14 atau 8/7 atau 1/7 meter. Oh, kalau begitu titik P diletakkan pada jarak X dari 10 km. Jadi titik P itu harus diletakkan pada jarak X dari A. Jawabannya kan itu ya. Oh, jadi jawabannya adalah titik P itu diletakkan pada jarak 1/7 meter dari benda 10 kg. Itu jawabannya. Para siswa semoga paham. Kalau ingin bertanya silakan. Yang lain bagaimana? Halo, semuanya masih di tempat? Atau sudah ambiar semua nih? Masih, Bu. Masih, ya. Baik. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan tentang soal tipe yang kedua? Sudah paham belum? Sedikit, Bu. Sedikit mengerti. Sedikit mengerti, ya. Mana yang ingin disampaikan, ya, karena durasi waktu juga, ya. Para siswa jika ingin betul-betul memahami bagaimana fisika, dan mungkin tidak hanya fisika, draft itu sudah Ibu posting ya di e-learning, kalian baca. Kalau tidak dibaca ya pasti akan kesulitan juga. Oke, saya selesaikan karena sudah jam 9:48 ya. Saya selesaikan di nomor 3. Nah, nomor 3 ini, para siswa, ini adalah soal SBMPTN. Tapi tahunnya Ibu lupa ya, udah lama sekali soal ini. Dan biasanya soal ini diulang-ulang lagi untuk soal-soal berikutnya. Jadi ada bank soalnya mereka di perguruan tinggi itu SBMPTN apa tuh, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Biasanya soal-soal yang begini nih. Ada soal seperti ini, tentukan tegangan tali T supaya sistem setimbang. Nah, kamu lihat itu ada kayu dengan massa 2 kilo, panjangnya 5 meter, lalu kayu itu diikat dengan tali T, sehingga T itu membentuk sudut 30 derajat terhadap kayu, dan kayu itu tidak bergerak, atau dalam keadaan setimbang. Jadi
kalau T-nya itu terlalu lemah ya, misalkan ya, ini logika berpikir saja. Kalau T-nya terlalu lemah itu nanti dia akan melorot ke bawah. Nah, seperti ini nih. Nah, begitu. Berarti nggak seimbang dia. Kalau T-nya terlalu kencang ya, maka dia akan ketarik ke atas gitu. Kalau T-nya terlalu kencang, bisa jadi ini akan patah gitu kayunya. Sehingga berapa tegangan tali yang diberikan supaya sistem itu seimbang. Nah, kita menggunakan konsep rotasi, ya, bukan translasi karena benda ini tidak melakukan pergerakan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tidak berpindah, tetapi dia hanya melakukan rotasi atau tidak, seperti itu. Kita lihat ya. Kita gambar garis gayanya dulu. AB. AB itu memiliki massa 2 kilo. Berarti AB memiliki berat di tengah ya, berat itu adalah pusat massa, berarti saya gambar W di tengah. W kayu sebesar 20 kilo, 2 kali 10, 20 Newton. Kemudian titik T ini ya, tali ini, tegangan tali ini kalau saya analisis ya, gini. Dan satu lagi ini. Ini 30 berada di mengapit yang sumbu X, berarti yang sumbu X itu T cos 30. Sedangkan yang sumbu Y-nya yang tegak, T yang tegak itu adalah T sin 30. Kalau ini 30, maka 30 lagi ada di sebelah sini ya. 30 juga. Nah, sekarang benda ini setimbang. Maksudnya setimbang adalah setimbang rotasi. Setimbang rotasi. Kalau setimbang rotasi, maka perhatikan kalimat saya, maka sigma tau di sepanjang kayu itu sama dengan 0. Sepanjang kayu. Kalau kamu memakai A, boleh saja. Berarti sigma tau di A sama dengan 0. Kan A bagian dari kayu tersebut. Dah, pakai ini aja selesai. Nah, sigma tau A sama dengan 0, maka carilah momen gaya yang A-nya sebagai pusat rotasi. Berarti ada 2 momen gaya, yaitu momen gaya pertama yang ini, 1, dan momen gaya yang kedua adalah yang ini. Nah, itu dia. T sin 30. Tegak lurus terhadap AB. Dan WK20, tegak lurus terhadap AB juga. Semoga paham ya. T-cos-nya tidak mempengaruhi momen gaya karena dia tidak tegak lurus, dia malah berhimpit dengan lengan, berarti tidak memberikan efek momen gaya. Jadi hanya ada 2 momen gaya. Nah, ini kita tandingkan itu, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Saya pakai merah lagi ya. Nah, jadi ada 2 momen gaya, yaitu momen gaya WK yang ini, terhadap lengannya. Lengannya adalah, kalau ini AB itu panjangnya 5 meter, berarti setengah AB adalah 2,5 atau 5/2 meter. Ya udah, berarti masukkan. Dan dia itu berotasi searah jarum jam, berarti taunya negatif. Sedangkan yang hijau ini berotasi berlawanan jarum jam, berarti taunya positif. Semoga paham ya, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga saya menjelaskan ini. Nah, berarti ini yang tau positif kita tuliskan dulu juga boleh. Berarti T sin 30 terhadap A, berarti lengannya adalah 5 meter. Lengannya 5 meter. Kemudian ini momen gaya yang pertama, kemudian dikurang momen gaya yang kedua, itu adalah WK. Jadi WK kali setengah AB, atau berapa tuh? 5/2 meter. Sudah, hanya ada 2, selesai, sama dengan 0. Sama dengan 0 karena memang dia setimbang rotasi. Sekarang kita masukkan harganya T sin 30 setengah kali 5, min WK-nya 20 kali 5/2, sama dengan 0. Kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Oke, berarti 5T
min 100 sama dengan 0, berarti 5T sama dengan 100, berarti tegangan tali hasil dari proses seperti ini adalah 20 Newton. Jadi tegangan tali yang supaya benda ini setimbang harus sebesar 20 Newton. Waktunya pas ya, 9:54. Sisa 1 menit. Baik, para siswa, dari saya ini materi yang bisa saya sajikan. Mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan, tinggal sisa waktu. Baik, hanya ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan nanti membedah tentang hukum kekekalan momentum sudut. Di sana akan Ibu tunjukkan bagaimana suatu benda itu benda yang sama tetapi menghasilkan momen inersia yang berbeda. Dari saya cukup sekian saja ya para siswa, jangan lupa protokol COVID selalu dilaksanakan, stay at home di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Kalau memang terpaksa keluar, pakailah masker dan jaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Sekian saja, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.